Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya memberikan tema hidup dalam persekutuan kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah minggu yang lalu, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang berkat Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan yang demikian bunyinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari firman Tuhan ini boleh memberitahukan kita sekalian bahwa Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkenan untuk memberikan berkat-Nya, Tuhan yang berkenan untuk memberikan kasih karunia-Nya bagi kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan pada hari ini pun juga boleh memberitahukan kepada kita sekalian tentang jemaat mula-mula ataupun jemaat Kristen mula-mula yang menerima kasih karunia Tuhan. Dikatakan di sini bahwa jemaat Tuhan ataupun jemaat mula-mula menerima kasih karunia Tuhan. Bahkan kasih karunia Tuhan ini diberikan secara melimpah-limpah dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya pada masa itu. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, pada saat itu jemaat Kristen mengalami penganiayaan, mengalami tekanan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi Alkitab menyaksikan bahwa ada kuasa yang besar yang menyertai rasul-rasul pada saat itu. Dan ada juga kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang ataupun kepada setiap jemaat pada saat itu. Sehingga jemaat Kristen mula-mula dapat menghadapi tekanan dari luar. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh jemaat Kristen mula-mula pada saat itu di dalam mereka menjalani kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan. Di sini saya mencatatnya ada dua hal bagaimana mereka menjalani kehidupan berjemaat sebagai jemaat Kristen mula-mula. Yang pertama adalah jemaat Kristen pada saat itu adalah jemaat Kristen yang mau hidup sehati dan sejiwa dalam Tuhan. Memang kita ketahui bahwa dalam kitab Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka juga boleh berkumpul, bertekun dalam pengajaran demi pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. Dan di sini juga kita melihat ketika mereka berkumpul sebagai jemaat Kristen, mereka sehati dan sejiwa di dalam Kristus Yesus. Memang mereka berbeda-beda, akan tetapi mereka satu hati, satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak di dalam Kristus Yesus. Dan satu hati, satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak Yesus Kristus inilah yang menjadi patokan bagi mereka di dalam mereka menjalani kehidupan berjemaat. Dan satu hal yang kita ketahui bahkan sampai dengan hari ini, hati Yesus Kristus, pikiran Yesus Kristus, perasaan Yesus Kristus, kehendak Yesus Kristus yang paling utama adalah tentang kasih. Sebagaimana Yesus Kristus mengasihi jemaat, demikianlah jemaat Kristen mula-mula pada saat itu juga dapat saling mengasihi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam kehidupan berjemaat,
Dalam jemaat Kristen mula-mula pada saat itu, jemaat Kristen juga hidup dengan sukarela di dalam berbagi. Di sini kita melihat bahwa orang-orang percaya pada saat itu sangat radikal sekali untuk berbagi dengan sesama jemaat Kristen. Mereka berani menjual tanah mereka, mereka berani menjual rumah mereka. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa ataupun mereka berikan kepada rasul-rasul pada saat itu untuk dikelola dengan baik supaya dapat dibagi-bagikan kepada setiap orang Kristen sesuai dengan keperluannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa pada saat itu mungkin ada orang Kristen yang dianiaya, ada orang Kristen yang diusir oleh keluarganya sendiri setelah menjadi Kristen, dan mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya pakaian, mereka tidak punya makanan. Maka dari itu orang Kristen yang berkelebihan, mereka berani, mereka mau dengan sukarela berbagi dengan cara menjual apa yang mereka miliki dan mereka serahkan kepada rasul-rasul untuk diberikan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang kekurangan pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari tindakan orang Kristen pada saat itu ataupun jemaat Kristen pada saat itu, kita menangkap satu hal, yaitu jemaat Kristen pada saat itu sangat peka sekali akan kebutuhan sesamanya. Jemaat Kristen pada saat itu sangat peduli sekali akan keberadaan sesamanya. Maka dari itu, dengan kasih karunia yang mereka boleh dapatkan, yang mereka boleh alami dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka mau berbagi kok. Mereka tidak dipaksa, tapi dengan sukarela berbagi dengan sesama orang percaya pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai jemaat Kristen pada masa kini, marilah kita juga boleh hidup di dalam persekutuan kasih Tuhan dengan mencontoh kembali, dengan melihat kembali cara hidup jemaat Kristen mula-mula. Marilah kita juga boleh semakin sehati dan juga sejiwa di dalam Kristus Yesus Tuhan di dalam kehidupan berjemaat kita di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Memang kita berbeda, budaya kita berbeda, bahasa kita pun berbeda-beda, latar belakang kita berbeda-beda. Akan tetapi di dalam Yesus Kristus kita satu. Mungkin juga hati kita berbeda, pikiran kita berbeda, perasaan kita berbeda, kehendak kita berbeda. Tetapi di dalam kehidupan berjemaat dengan kepala yaitu Yesus Kristus, patokan ataupun pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan adalah hati Yesus Kristus, pikiran Yesus Kristus, kehendak Yesus Kristus. Inilah yang menjadi patokan bagi kita sekalian. Bukan lagi hati kita, bukan lagi pikiran kita, bukan lagi kehendak kita, bukan lagi perasaan kita. Mari kita boleh bersama-sama bersatu di dalam Tuhan dengan berfokus pada apa yang menjadi hati Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, perasaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengetahui hati Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, kita dapat lihat dari bacaan firman Tuhan ataupun dari Alkitab yang boleh kita miliki bersama-sama. Semuanya sudah tercantum di situ. Mari kita baca, kita renungkan, dan terlebih lagi kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan memang orang Kristen dikenal dengan kasih. Orang Kristen dikenal dengan kasih. Maka dari itu, di dalam kehidupan berjemaat kita, marilah kita juga boleh saling mengasihi. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita juga dapat hidup dengan saling berbagi. Sukarela memberikan bantuan kepada sesama jemaat.
kepada sesama orang Kristen sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saudara dan saudari kita. Tentu dengan iman kita tahu dan kita sudah mengalami bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Kita sudah menerima segala berkat Tuhan. Kita sudah menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai pribadi yang sudah menerima hal ini, bahkan sebagai pribadi yang sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan, tentu kan kita tidak akan menahan berkat Tuhan ini. Tentu kita tidak akan menahan apa yang kita miliki ini. Pasti dengan dorongan daripada Roh Kudus, dengan tuntunan daripada Roh Kudus, kita mau untuk berbagi. Kita mau untuk memberikan bantuan kepada saudara dan saudari kita, sehingga terjadi keseimbangan. Demikian Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Dan satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, semakin ada tekanan, semakin ada pergumulan dalam hidup kita, semakin kasih karunia Tuhan, semakin anugerah Tuhan diberikan kepada kita secara berlimpah-limpah. Sekali lagi, semakin ada tekanan dalam kehidupan kita, semakin ada pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan akan Tuhan berikan secara berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita renungkan, apa yang membuat kita tertekan pada saat ini? Di tengah-tengah masa COVID ini, apa yang membuat kita benar-benar tertekan? Apa yang menjadi pergumulan kita? Mari kita imani bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya ataupun anugerahnya secara berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ucapkan ini, imani ini, dan percaya Tuhan akan memberikannya. Sehingga tidak rugi kalau kita menaikkan pujian, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari imani, hidupi bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan marilah juga kita sebagai jemaat Tuhan pada saat ini, kita juga mau hidup dalam persekutuan kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap sehati, sejiwa, dan mau berbagi dengan sesama. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Semakin hari semakin bertambah besar